Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'ala fi qulubina bahjatan wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi habli hukma wa alhimni bis-shalihin waj'al lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curah rahmat hidayah dan makmurnya kepada kita semua. Terutama di pagi hari ini kita dalam iman, Islam, sehat dan afiat, sehingga kita hadiri majlis taklim ini dalam rangka untuk mencari ridho dan rahmat Allah. Mudah-mudahan keberkahan, ridho dan rahmat Allah selalu tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan berikutnya sampai akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan satu ayat Ali Imran 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ayat ini berbicara bahwa kalian umat Islam itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Khairul ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang mengajar kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Artinya bahwa umat Islam itu idealnya dan seharusnya adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia ini. Terbaik. Kata khair itu berarti baik dalam segala hal. Dalam seluruh dimensi kehidupan, harusnya umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Tidak hanya terbaik dalam bidang spiritual, ibadah. Kalau dalam hal spiritual, umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Tidak ada yang bisa menyaingi umat Islam. Bagaimana rajinnya umat Islam itu beribadah. Kita lihat pada bulan Ramadan, masjid-masjid itu penuh.
Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, Jumat. Secara spiritual umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Jadi betul. Tapi terbaik di situ itu bukan hanya dalam bidang spiritual. Bahwa umat Islam itu harusnya itu terbaik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terbaik dalam bidang ekonomi, terbaik dalam sosial budaya, terbaik dalam bidang politik. Karena khaira umat yang terbaik. Nah, hadirin hamba rahimahullah, ayat ini telah dibuktikan oleh umat Islam pada masa klasik, pada masa Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah. Umat yang terbaik, menjadi contoh dan teladan dari umat-umat yang lain. Tidak hanya dalam bidang spiritual, ilmu pengetahuan, berkembangnya ilmu pengetahuan di Barat itu adalah karena warisan dari peradaban Islam. Peradaban Yunani yang pernah menjayai dunia, terutama dalam bidang falsafah, itu banyak. Kemudian dihidupkan kembali oleh umat Islam. Maka pusat-pusat kajian Islam yang ada di Cordova, Sevilla, Granada, kemudian di timur adalah Baghdad, Basra, Damsyik, termasuk Makkah dan Madinah. Orang Barat pada saat itu dalam keadaan kegelapan, tidak mengenal ilmu pengetahuan. Cara mandi saja itu belajar dari umat Islam. Umat Islam sudah menemukan sabun. Orang Barat itu baru mandi sekali sebulan. Itu adalah terbaik. Majunya umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Barat belajar pada Islam. Aljabar, jabir, matematik itu adalah temuan orang Islam. Bagaimana angka nol ditemukan oleh umat Islam itu? Andaikan tidak ada angka nol, itu berapa ribetnya kita menghitung dan menulis angka 100.000, 1 juta, 1 miliar. Kalau mengikuti angka Romawi, betapa panjangnya. Tapi dengan angka nol itu lebih mudah. Umat Islam menguasai dunia, mengalahkan peradaban Yunani dan Romawi. Itu adalah Islam. Sampai dengan menaklukkan Eropa, Andalusia itu sekitar 100 tahun dikuasai oleh umat Islam. Umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Dulu akan orang itulah nostalgia. Lalu sekarang pertanyaannya, kenapa umat Islam sekarang adalah umat yang terbelakang, umat yang terhina, mundur dan dijajah oleh umat-umat yang lain? Mulai abad ke-17 itu, hampir seluruh dunia Islam itu dijajah oleh Barat. Tidak ada yang tersisa, semuanya dikuasai oleh Barat. Hanya 2 kota yang tidak ditaklukkan oleh penjajahan Barat, yaitu Makkah dan Madinah. Terbelakang, mundur, dijajah sampai saat ini. Karena Dasein dan Soleh seharusnya dengan senyatanya, seharusnya umat satu umat yang terbaik, tapi senyatanya adalah umat yang terbelakang.
umat yang dihina, dijajah, sampai tidak bisa menolong saudaranya yang terjaga, yang terhina, yaitu saudara kita yang ada di Palestina. Tidak mampu umat Islam karena mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah seharusnya adalah terbaik, tapi kenyataannya adalah terbelakang, terhina, terjajah. Maka pertanyaannya kenapa? Antara seharusnya dengan senyatanya itu tidak sama. Nah, baru sekalian ada sekitar 7, tapi karena waktunya saya mungkin 1, 2, 3 aja saya sampaikan. Yang pertama, karena umat Islam itu meninggalkan ilmu pengetahuan, padahal ayat yang pertama kali turun dalam Islam itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram. Suruh baca, belajar, kaji, riset. Umat Islam tidak perintah untuk baca, belajar. Tetapi sayang, mulai abad ke-12 itu umat Islam mulai meninggalkan ilmu pengetahuan. Aristoteles menyatakan umat Islam mulai abad ke-12, 13 dan seterusnya itu, umat Islam itu lebih sibuk ke kuburan, makam para wali ketimbang ke masjid dan universitas. Umat Islam itu lebih sibuk ke kuburan, ke makam para wali, ke tempat-tempat pengikat zawiyah, daripada mereka ke masjid dan lembaga pendidikan. Jadi umat yang terjebak di dalam persoalan spiritual, terjebak dalam zikir dan zikir, apa saja tidak salah. Tetapi umat Islam malamnya sibuk dengan zikir sekian ribu kali, sementara siangnya mereka tidur. Bagaimana bisa mengatur dan mengelola dunia kalau umat Islam begitu cara hidupnya? Ilmu pengetahuan. Padahal spirit Al-Quran itu adalah spirit untuk ilmu pengetahuan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul muttaqin. Berjalanlah kalian di muka bumi, maka lihatlah akibat daripada orang-orang yang mendustakan agama Allah. Perintah fasiru fil ardi, berjalan itu tidak mungkin kita bisa berjalan melintasi lautan kalau tidak punya kendaraan. Artinya umat Islam itu harus memiliki dan menguasai teknologi. Dia bisa berjalan. Teknologi pesawat, teknologi perkapalan, mobil dan sebagainya. Tapi umat Islam tidak bisa, hanya sebagai konsumen. Padahal itu spirit Al-Quran. Belajar dan belajar. Karena itu Allah boleh dikalikan kepada orang Muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sampai qatlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu mulai dari buaya sampai dengan galian lahat. Sampai walaupun itu dipersoalkan, qatlubul ilma walau bisir. Carilah dan kejarlah ilmu pengetahuan itu sampai ke negeri Cina. Walaupun hadis itu dipersoalkan,
Ini yang ditinggalkan oleh umat. Tidak mau mengkaji dan mendalami agama ini. Lebih-lebih setelah kebijakan Khalifah Al-Mutawakkil dari Daulah Abbasiyah. Khalifah Al-Mutawakkil menutup pintu ijtihad. Umat Islam tidak perlu lagi belajar Al-Quran, tidak perlu lagi belajar langsung ke hadis, tapi cukup mengikuti pendapat ulama, khususnya ulama mazhab. Akhirnya umat Islam menutup Al-Quran, menutup hadis, hanya mendengarkan pendapat ulama. Maka merajalela mazhab itu. Umat Islam beribadah berdasarkan mazhab, bukan lagi ibadahnya berdasarkan sunnah, contoh dan keteladanan dari Rasulullah SAW. Nah, ini faktor yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah umat Islam meninggalkan ilmu pengetahuan, tidak belajar, tidak mau belajar. Yang kedua adalah umat Islam meninggalkan akhlak, etika, dan moral. Kejujuran, keadilan, persamaan, kasih sayang, empati, tolong menolong, itu umat Islam meninggalkan akhlak itu. Akhlak itu lebih luas daripada etika dan moral. Kasih sayang, keadilan, kejujuran, empati, tolong menolong, saling mengasihi, itulah akhlak Islam. Tapi umat Islam terpecah dalam berbagai firqah. Umat Islam itu saling bermusuhan, konflik, perang saudara sesama Islam, hanya karena perbedaan faham, terutama dalam bidang teologi dan fikih. Umat Islam terpecah belah, saling klaim kebenaran, mengaku paling benar, yang lain adalah sesat dan kafir. Ini yang menimbulkan kemunduran dan keterbelakangan umat ini. Kejujuran, keadilan itu hilang. Padahal Islam itu adalah agama yang betul-betul menjunjung tinggi keadilan. Bisa satu kalimat, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum aw bil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in tu'tu atu'tu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabir. Coba lihat salah satu prinsip keadilan dalam Islam yang luar biasa. Kunu qawwamin syuhada'a lillah, tegakkan keadilan karena Allah, saksi itu. Walau ala anfusikum abil walidaini wal aqrabin, walaupun itu menyangkut dirimu. Coba orang tuamu, anak-anakmu, keluargamu, tegakkan keadilan itu. Coba, luar biasanya ajaran Islam itu memerintahkan kepada umatnya untuk menegakkan keadilan, walaupun menyangkut dirimu, kedua orang tua, karib kerabat,
sampai Rasulullah menyatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sabaqat laqata'tu yadaha." Andaikan Fatimah putri Muhammad itu mencuri, aku akan potong tangannya. Betapa Islam itu menjunjung tinggi akhlak, moral, etika. Tapi ini yang tidak kita temukan pada diri umat Islam itu, meninggalkan anak. Maka Muhammad Abdul pernah diundang oleh Ernest Renan, filosof Arab, anak itu 9 tahun. Ernest Renan menyatakan umat Islam itu adalah umat yang terbelakang, kotor, jorok, suka perang, tidak jujur. Itu stigma cap orang Islam di mata Arab yang diwakili oleh Ernest Renan. Muhammad Abdul sebagai mahar guru dari Universitas Al-Azhar tentu saja tidak menerima itu. Al-Islam ya'lu wa la yula alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyamainya. Islam mengajarkan kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Islam mengajarkan kasih sayang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman seseorang itu sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu ajaran Islam. Islam yang terbaik, kata Muhammad Abdul sebagai orang Islam. Tentu saja dia menjaga kehormatan agamanya. Tapi Ernest Renan sederhana saja. Wahai Tuhan saya, tunjukkan kepada saya di mana orang Islam yang menerapkan ajaran Islam itu. Seperti yang Tuhan katakan, an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Mana negara Islam itu negara yang bersih? Tunjukkan. Orang bisa terbuang sampah sembarangan. Untuk contoh sekarang, Bapak Ibu sekalian, coba kita berjalan ke Singapura aja misalnya. Kalau kita jangankan untuk rokok, kalau untuk rokok itu dendanya besar. Ada kertas tisu, mungkin tanpa sadar kita usapkan di wajah kita atau di tangan, lalu kita buang sembarang. Itu langsung ditangkap, langsung dipanggil, kamu ambil atau masuk penjara. Betapa tegasnya untuk menjaga kebersihan. Kalau Bapak mau naik kereta, kemudian makan permen karet, lalu keluarkan permen tempelkan di kereta, itu bisa 6 bulan. Dijaga betul kebersihan. Di Hong Kong, saudara sekalian, sekali hisap rokok di sembarangan tempat itu dendanya 6 juta atau kurungan 2 bulan. Naik kendaraan, tidak ada supir itu yang membunyikan klakson mobil. Kan sekarang kan sepeda motor, mobil semua. Kenapa? Kalau saya membunyikan klakson mobil ini akan mengganggu orang di depan dan belakang saya. Betapa menjaga perasaan orang lain. Kalau jalan di depan itu sempit, supir itu tidak akan berjalan, dia berhenti dulu. Lihat dulu kira-kira ada kendaraan kecil nggak yang lewat. Ada kendaraan nggak? Kalau jauh baru dia jalan. Kalau dekat dia akan berhenti dulu, nunggu orang lain itu lewat. Betapa penghargaan kepada orang lain. Tapi mana orang Islam itu yang punya watak dan karakter seperti itu?
kejujuran, tanggung jawab. Saya sama kawan pernah ketinggalan tas itu di toilet umum di Hong Kong. Pagi ya sekitar jam segini, kita karena mau naik ke atas, kita berhenti dulu di tempat istirahat. Kemudian kawan saya ini meletakkan tas tentengan. Setelah baru dia ingat itu setelah sore menjelang ke bandara, karena tas itu ada dompetnya dan ada paspornya. Masalah. Bisa dibayangkan ini toilet umum, tempat peristirahatan mobil. Sekitar jam 3 baru ketahuan, segera kembali nyewa taksi ke tempat peristirahatan tadi. Apa yang terjadi? Tas itu masih utuh, tidak ada yang ambil. Dari jam 9 sampai jam 3 sore di toilet umum. Coba kalau kita sampai bangku saja datang mikir-mikir ya, datang ke masjid ke bawah semua. Nah, ini akhlak. Karena itu kata Ernest Renan, tunjukkan kepada saya, wahai Tuhan saya, mana orang Islam itu yang menjaga kejujuran, kebersihan. Tunjukkan. Kemudian Muhammad Abu diajak jalan-jalan ke kota Paris. Bersih, tertata rapi. Akan Muhammad bilang, Ajibul Islam dinan walam ajibul Islam imanan. Disinilah sebenarnya saya menemukan Islam yang sesuai dengan tata cara kehidupan Islam itu. Hanya mereka tidak beriman. Islam sebagai diri, cara hidup, ya ini kebersihan, antri itu tidak ada yang nyerobot. Walaupun berjajar sekian panjang, tidak ada. Datang belakang, tertib di belakang. Nah, jadi akhlak, moral, etika ini yang hilang. Maka Muhammad mengatakan al-Islam yahdubul muslimin. Islam itu rusak, mundur ke belakang, terbelakang karena orang Islam itu sendiri. Pada Rasulullah itu menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu akhlak secara umum, belum lagi akhlak khusus dalam pergaulan kehidupan kita. Ini juga yang hilang pada diri manusia. Akhlak itu ada akhlak hasanah. Itu akhlak yang tingkat pertama. Orang berbuat baik, yang kita balas sesuai dengan kebaikan yang sama. Yang kedua akhlak karimah. Akhlak karimah itu orang berbuat baik kita balas lebih, itu namanya karimah. Kemudian azimah itu yang paling tinggi. Orang yang berbuat buruk kita balas dengan kebaikan, itu namanya azimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah kepada Rasul. Engkau memiliki akhlak. Maka di dalam prinsip kehidupan Bapak sekalian ada 4. Yang pertama adalah kehidupan kita ini. Jika ada orang yang berbuat dolim kepada kita, maka kita balas dengan kedoliman yang sama. Itu namanya pendendam.
kita balas dengan kebaikan. Itu biasa saja, hasanah tadi itu biasa, karena orang sudah berbuat baik maka kita balas dengan kebaikan. Yang ketiga adalah ada orang yang berbuat baik kepada kita, kemudian kita balas dengan kejahatan. Itulah zalim, itulah fasik. Ada orang yang berbuat baik dan kita balas kebaikan itu dengan keburukan. Itulah zalim. Nah, yang keempat, ada orang yang berbuat jahat, berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Itulah kemuliaan itu. Itu karena innaka ala khuluqin azim. Itulah akhlak yang mulia itu. Dan itulah sebenarnya Islam itu. Balas keburukan dengan kebaikan. Balas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kemunduran karena kita meninggalkan akhlak, moral, etika, kejujuran, itu juga yang hilang pada diri umat ini. Kejujuran. Padahal bohong itu adalah dosa kandang. Rasulullah menyatakan, apakah mungkin orang Islam itu bohong? Tidak kan? Karena itu adalah puncak dari seluruh dosa. Itu berawal dari kebohongan. Bohong. Nah, jadi ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, coba Bapak Ibu lihat surat An-Nur ayat 55. Ini ada yang menarik ayat ini. Wa Allahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa liyumakkinanna lahum diinahum alladzi qada lahum yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Lihat ayatnya. Ini yang paling kena terhadap kenapa umat Islam itu terbelakang, mundur, dan dikuasai oleh orang lain. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Nah, kenapa begitu? Ayat 55. An-Nur ayat 55. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sudah janji itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Nah, apa maknanya? Karena orang yang beriman itu dan beramal soleh itu akan menjadi pemimpin, akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi begitu mereka syirik, ini ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka menyembahku dan tidak menyekutukan. Nah,
agar mereka menjadi terhina. Mereka bukan lagi menjadi pemimpin, tetapi mereka menjadi jajahan karena mereka syirik. Itu pangkal persoalan. Kalau pertanyaan kenapa umat selain masalah kepemimpinan dan lain sebagainya, nanti jika mungkin waktunya nggak sempat. Faktor yang paling pertama menurut surat An-Nur ini karena umat Islam itu tidak murni lagi tauhidnya, tidak murni lagi akidahnya. Mereka terjebak dalam tahayul, khurafat, syirik dan bid'ah. Itulah yang membuat kenapa umat Islam itu terpuruk. Dan terpuruknya umat Islam itu mulai meningkatnya itu adalah pada abad ke-12. Jadi sebagaimana mungkin saya katakan tadi, El-Stoddard itu, umat Islam itu tidak lagi mengkaji Al-Quran, tidak lagi ke masjid, tidak lagi ke universitas, tidak lagi ke lembaga pendidikan, tapi mereka sibuk ke kuburan. Mereka sibuk ke makam-makam para wali. Mereka sibuk datang ke orang-orang suci, minta barokah, minta. Itulah yang membuat umat Islam itu mundur. Karena kesyirikan. Maka selama tahayul, khurafat, syirik itu termasuk bid'ah, itu merajalela pada diri umat, tidak mungkin umat itu akan menjadi pemimpin bagi umat yang lain. Tidak akan umat itu akan dimuliakan oleh umat-umat lain selama umat Islam itu terjebak ke dalam syirik. Karena itu Bapak sekalian, Rasulullah SAW itu 13 tahun berada di Makkah itu hanya mengajarkan satu tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dinomorsatukan, tidak ada yang diikuti, yang dipatuhi, yang ditakuti. Illallah, itulah ilah. Ilah itu adalah sesuatu yang dilebihkan, sesuatu yang dinomorsatukan, sesuatu yang ditakutkan, sesuatu yang disembah. Itulah ilah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dihormati, tidak ada yang dimuliakan. Illallah, hanyalah Allah. Jadi ini faktor kenapa umat Islam itu mundur, terbelakang dan terhina karena terjebak di dalam kesyirikan. Muslim, sekalian, salah satu saja saya bisa betapa luar biasanya jika kita itu tauhid kita itu betul-betul kokoh, dan betapa pengaruh buruknya jika ada kesyirikan. Contohnya begini, andaikan kita keluar kota, naik kendaraan berkala dengan tetangga kita, dengan saudara, dengan siapa saja. Kemudian karena kita keluar kota naik kendaraan, lalu kita kecelakaan. Lalu kata tetangga atau keluarga kita yang ada di rumah, coba kamu tidak berangkat, coba tidak berangkat, kamu akan selamat. Itu sudah terjebak di dalam kesyirikan. Lalu andaikan, coba, itu menunjukkan bahwa tidak yakin betul bahwa seluruh pengaturan kehidupan itu adalah sudah ditentukan oleh Allah.
Semuanya itu sudah digariskan oleh Allah. Maka tidak ada andai, walau, coba, ya ada. Kalau kita betul-betul bahwa yakin bahwa seluruh dimensi kehidupan kita ini semuanya sudah diatur oleh Allah, maka tidak ada penyesalan di dalam hidup itu. Bahkan orang Islam itu selalu ya berpikir ke depan, tidak ada penyesalan mundur. Coba ya saya melakukan ini, coba saya. Itu berarti dia tidak percaya kepada takdir Allah, bahwa Allah yang mengatur hidupnya, dan dia tidak percaya bahwa seluruh yang terjadi pada diri saya itu adalah sebuah kebaikan. Karena kita harus meyakini hidup itu, semua yang dikehendaki oleh Allah itu adalah pasti itu terbaik untuk kita. Coba ya tadi saya nggak makan ini ya, saya nggak akan lulus. Nah, coba ya, itu dalam studi tauhid itu sudah termasuk sebuah pelanggaran terhadap tauhid itu. Mereka tidak yakin bahwa Allah yang menentukan itu. Tugas kita ini adalah hanya bagaimana mempersiapkan, berusaha, ikhtiar, segala kemudian apapun yang terjadi itulah kehendak Allah, itulah keputusan Allah, sudah terima. Nah, itulah salah satu contoh orang yang tauhidnya kokoh, akidahnya kokoh. Tidak ada kata andaikan. Karena sesuatu sudah terjadi, itulah yang sudah ditakdirkan. Dan kita semua itu tidak ada yang tahu takdir kita apa. Karena itu gaib, takdir itu tidak ada yang tahu. Ada orang bilang merubah takdir. Merubah takdir itu kita baru tahu. Itu kalau sudah tahu asalnya itu namanya merubah. Kalau tidak tahu asalnya itu namanya tidak merubah, karena kita belum tahu. Misalnya kecelakaan, tabrakan, wah, itu sudah takdir. Ya, kalau sudah terjadi itu memang takdir. Tapi kalau belum terjadi itu kita belum tahu apa yang akan terjadi. Maka tugas kita itu hanyalah berusaha, berikhtiar, berdoa, lalu pasrah, tawakal, dan ujungnya pasti itu adalah untuk kebaikan kita. Karena kurang 5 menit mungkin ada pertanyaan baru. Ya, masih ada waktu sekian. Saya silakan kalau ada. Ya, saya nggak sangat maaf. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan dari segala hal, baik kemunduran orang Islam, menyangkut tauhid dan sebagainya. Cuma memang kalau kita perhatikan, ya, ini suatu pengalaman. Alhamdulillah saya ini dulu yang mungkin apa yang dikatakan Pak Ustadz itu sering itu kuburan, diajak Ustadz. Ya alhamdulillah, untungnya ada orang Muhammadiyah. Nah itulah yang ngajak. Kalau kita bicara kemunduran, memang umat Islam sekarang ini untuk diajak kembali pada Al-Quran secara berpikir memang sulit. Begini, padahal di dalam Al-Quran contoh paling gampang, ketika kita membacakan mendoakan Assalamualaikum, terus di dalam Al-Quran ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kalau kita berbicara dari sudut kum,
itu sebenarnya mengandung makna yang luar biasa. Kira-kira kajian Pak Ustadz baik secara teologi maupun secara sosial itu bagaimana Pak Ustadz? Kenapa kita hukum? Bahkan ayat 110 tadi juga dia awal dengan kuntu, itu artinya kamu, berarti kan laki-laki. Itu bagaimana Pak Ustadz? Makasih. Langsung ada yang lain. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi ini kita ada pertemuan tidak biasanya tentang keadaan makanan sekitar yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Kumpulan kita itu terjadi adalah sesuatu yang disampaikan oleh banyak yang. Nah di sini kami bertanya, kenapa negara-negara lain itu bisa disiplin seperti yang disampaikan oleh Ustaz? Kalau tata cara awal dari pendidikan yang dilakukan tidak sejalan dengan itu. Misalnya kita bisa disiplin kalau dari awal kita dijejali oleh praktek-praktek tentang disiplin. Misalnya kalau dari TK kita belajar baris, tidak boleh nyerobot, kita belajar antri, kita belajar tidak memegang barangnya orang lain misalnya. Tapi kalau tadi yang disampaikan saat itu sampai sekian jam barang itu tetap ada di dalamnya, itu karena kepatuhan dari Allah. Kita bisa melihat di sini kan. Tadi saya dari berangkat dari rumah di sini itu tetap barisan gitu. Di situ ada palang sepuluh itu kan harusnya berhenti, tapi masih ada itu loh. Bila kendaraan itu masih jauh. Karena disiplin itu apa kegiatan untuk memberikan satu harapan yang besar bagi kita. Kalau generasi saya sudah tidak mungkin yang bisa adalah generasi yang selanjutnya. Maka dari itu ini sangat menentukan harapan kita. Sekian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di dalam bahasa Al-Quran itu ada ya ayat nas, ya ayyuhalladzina amanu. Cara umum yang kedua, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakum al-firashan ila akhir ayat. Itu adalah seluruh umat manusia. Jadi kalau ya ayuhan nas berarti untuk seluruh umat manusia. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti itu panggilan khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah, maka kalau tanyakan dalam kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas, siapa yang dimaksud? Apakah kuntum khairu ummah itu adalah kepada ya ayyuhan nas atau kepada ya ayyuhalladzina amanu? Maka semua mufassir memaknai kuntum khairu ummah di situ itu adalah yang dimaksud adalah umat Islam. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah.
Maka kuntum khairan ummah di situ adalah yang dimaksud adalah orang yang beriman. Secara umum itu adalah umat Islam. Karena lanjutan ayat itu kuntum khairan ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Nah, jika ahli kitab itu beriman, itu lebih baik bagi mereka. Maka konteks untung di situ adalah secara umum dulu adalah orang Islam, dan lebih khusus lagi itu adalah kepada orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu pasti menjadi orang yang terbaik. Hanya terbaik iman dan amal soleh itu yang tidak ada kesyirikan di dalam keimanannya. Dan kalau ada kesyirikan, maka itu akan batal semua amal perbuatan itu. Oleh karena itu, alhamdulillah itu kita jangan sampai ada kesyirikan di dalam diri kita itu. Karena apa? Yang pertama dan jelas, syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa syirik itu dosa yang tidak bisa terampuni. Dan kedua, dosa syirik itu adalah dosa yang merendahkan Allah. Maka kenapa Allah itu sangat tidak suka kepada orang yang syirik, yang musyrik itu? Karena dia merendahkan Allah. Seakan-akan Allah itu tidak mampu melakukan ini. Maka dia perlu minta tolong ke setan, ke jin, ke dukun, dengan jimat dan lain sebagainya. Seakan-akan Allah tidak bisa menolong. Padahal yang mematikan, yang menghidupkan itu Allah, yang melapangkan rezeki, yang menyempitkan itu Allah, yang memuliakan, yang menghinakan itu Allah. Seluruhnya itu adalah Allah. Tapi sekarang dia menggunakan kekuatan lain. Seakan-akan Allah itu tidak mampu. Maka Allah dalam bahasa yang menulis seperti itu, Allah itu tersinggung betul kepada orang yang syirik itu. Karena merendahkan Allah. Seakan-akan Allah itu tidak mampu melakukan ini. Padahal semuanya itu adalah di tangan Allah. Karena itu Bapak sekalian, kalau seseorang itu sudah innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kalau sudah menyatakan rabbunallah, itu Rabb yang mengatur seluruh kehidupan itu adalah Allah, yang menghidupkan, yang tempat berlindung dan sebagainya. Summa istaqamu, kemudian istiqomah, berteguh betul, Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak perlu takut dan tidak perlu sedih, karena kamu sudah yakin bahwa Allah lah yang mengatur segala-galanya. Nah, karena itu Bapak sekalian, saya kembali lagi bahwa orang beriman itu adalah pasti iman dan amal soleh itu pasti akan menjadi orang yang terbaik. Iman dan amal soleh. Nah, kemudian itu nanti masalah ini memang problem dalam diri umat itu adalah problem budaya, tradisi, kebiasaan umat Islam itu. Jadi kita umat Islam itu, katakanlah nggak usah Islam ya, kita bangsa Indonesia ini itu adalah bangsa yang tidak punya slogan untuk meraih kemajuan dan kejayaan. Kita bangsa ini tidak punya slogan. Contoh saja, kenapa bangsa Islam itu betul maju dan hebat, mereka menguasai ekonomi? Karena apa slogan?
kita ini adalah umat pilihan Tuhan yang dihadirkan untuk menguasai umat manusia. Jadi itu ditanamkan betul di dalam otak. Setiap begitu anak itu lahir, kamu adalah manusia pilihan Tuhan. Kamu adalah manusia terbaik, dan kamu dihadirkan untuk memimpin manusia lain. Coba itu bakal muncul sebuah kebanggaan anak itu, semangat, karena ditanamkan itu. Cina, kenapa jadikan bangkit jaya luar biasa sekarang ini? Kenapa ditanamkan kepada anak mudanya? Kalian harus mengalahkan Jepang, harus mengalahkan Eropa, harus mengalahkan Amerika. Itu ditanamkan. Pelajar Korea itu kalian harus mengalahkan Amerika, harus mengalahkan Jepang. Itu ditanamkan seluruh. Ada prinsip itu. Kalau di Belgia itu apa yang ditanamkan? Kejujuran. Jangan menyakiti orang lain. Di sini anak itu 6 bulan pertama mereka masuk di perguruan di TK, taman kanak-kanak, yang diajari adalah baris berbaris dan urut sesuai dengan kedatangan. Antri itu aja dididik. Jadi begitu dia datang berdiri di belakangnya, begitu dia datang 6 bulan hanya dilatih untuk itu aja, sehingga nanti sampai dia tua tidak akan nyerobot itu. Karena dididik itu. Saya punya kawan cerita di Jerman. Jerman itu ada kendaraan atau tidak ada, betul-betul lihat lampu. Tadi kalau diselesaikan rel kereta, kalau di Jerman itu terlihat lampu itu. Kalau betul-betul itu walaupun sepi di tengah malam, kalau itu lampu merah tidak akan hilang, nunggu hijau dulu. Nah, kalau saya cerita ada orang dari Indonesia, seorang ibu, orang Jerman, si ibu dengan anaknya, kemudian ada mahasiswa Indonesia. Begitu dia melihat itu kosong, tidak ada kendaraan, tapi masih lampu merah, dia nyerobot saja. Langsung oleh ibu ini menarik itu, hei, perilaku kamu itu telah merusak didikan saya terhadap anak saya bertahun-tahun, dirusak oleh kamu. Padahal setiap lampu merah apapun keadaannya harus berhenti. Tapi begitu Indonesia, karena begitu melihat sepi, nyebrang saja. Itulah budaya Indonesia itu. Makanya kita berhenti di lampu merah itu bukan karena lampu merahnya, karena tidak ada polisi yang jaga. Jadi kesadaran itu yang tidak tertanam dalam diri kita itu. Jangan sekali-kali mengambil hak orang lain. Itu Jepang, itu ditanamkan betul. Tanamkan. Pak Suko, itu Pak dosen guru besar dari ITS pernah cerita dengan kawannya pulang dari Jepang. Kalau saya ini pengalaman saya pribadi dari itu ke Hong Kong itu. Ini kawan saya yang dosen ITS itu. Dia ketinggalan tas di bandara Tokyo. Ketinggalan. 3 bulan kembali lagi tas masih ada. 3 bulan baru dia kembali, tasnya tidak ada yang ambil. Coba di orang Indonesia gimana ya? Itu apa? Itu mental, memang itu dibangun. Karakter itu dibangun. Kejujuran, kedisiplinan, keteraturan, kebersihan, sekaligus harus maju. Kenapa misalnya Malaysia itu bisa maju dibandingkan kita? Pada tahun 70-an itu Malaysia itu impor guru dari Indonesia untuk mengajar. Sekarang mereka impor kita, tapi untuk menjadi babu.
TKI TKW. Kenapa? Ditanamkan di sana. Yang pertama, orang Malaysia harus terbaik mengalahkan Singapura. Yang kedua, orang Melayu harus terbaik. Jadi ditanamkan itu. Singapura, kenapa bisa maju jaya begitu? Kalian harus bisa mengalahkan Malaysia, harus bisa mengalahkan negara-negara di sekitar. Karena kita ini kecil, maka kita harus orang yang terbaik, harus maju. Itu ditanamkan sejak taman kanak-kanak, itu sudah dibangun kesadaran itu. Kita ini tidak ada, sudah dibangun itu, dan ada keteladanan dari pemimpin, dari orang tua, diberi teladan dan contoh. Kita ini kan tidak ada keteladanan. Meneladani siapa? Meneladani pejabat yang mohon maaf korupsi. Maka yang diteladani apa? Apa yang diteladani oleh bangsa Indonesia ini? Adalah bagaimana bisa kaya dengan segampang dan semudah-mudahnya. Terjadilah korupsi merajalela itu. Karena itu keteladanan. Maka kalau dia pejabat miskin, itu goblok, itu Indonesia. Kalau ada pejabat tidak kaya, itu berarti pejabat goblok dan dimusuhi oleh kawannya. Makanya hancur betul dengan negara ini. Gak mau dia, tidak tahu mulai dari mana mengawalinya itu. Itu persoalannya bangsa kita. Tidak ada keteladanan dan tidak ada prinsip-prinsip itu. Kalau bangsa lain, kata Salim Sagid, itu ada bangsa yang ditakuti, maka mereka maju. Korea Utara itu takut pada Korea Selatan, maka mereka bikin persenjataan maju. Korea Selatan takut kepada Korea Utara, maka mereka maju. Kemudian Cina takut pada Amerika, maka dia maju. Singapura takut pada Malaysia, maju. Malaysia takut kepada Singapura, maju. Kita ini takut kepada siapa? Kepada Tuhan aja nggak takut kok. Apalagi kepada negara lain. Sudah sumpah dengan Al-Quran, dengan nama Allah itu, tidak takut. Apalagi dengan negara-negara lain. Itu nanti bikin bisa saling-saling. Oh, Indonesia itu tidak ada ditakuti kok. Tuhan aja nggak takut kok. Apalagi kan? Ya jadilah seperti ini bangsa ini. Ya nggak kawan-kawan. Saya kira itu ya, saya lihat ini hanya tausiah membuka wawasan aja, kontrol itu membuka wawasan, bukan tausiah seperti usaha yang lain bentuk karakter. Hanya sekedar saya hanya ingin membuka wawasan, menyadarkan kepada kita terutama saya bahwa umat Islam itu kata beliau pertama harus umat yang terbaik. Itu kata beliau. Yang terbaik kita harus punya ilmu, harus punya ilmu. Yang kedua, kita harus punya akhlak, etika dan moral. Dan yang ketiga, kita harus murni ketauhidan kita, keagamaan kita. Jangan sampai ada syirik, ada takhayul, ada khurafat, ada bid'ah. Kita ikuti agama yang lurus itu, pasti kita itu akan menjadi umat yang terbaik. Saya kira Bapak Ibu sekalian, jika ada yang benar di semata-mata karena hidayah Allah, kalau ada yang salah itu karena kesalahan dan kebohongan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ini kajian kita dengan doa kamu Tuhan Yesus Subhanallah, gak satu lain atas saya kata milik. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.